Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang luar biasa saudara. Haleluya. Kita datang beribadah ke tempat ini karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Dia mampu mengadakan perkara yang dahsyat, Dia memberkati kita, Dia mengasihi setiap kita. Untuk itu mari sama-sama pagi hari ini kita kasih yang terbaik, pujian, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, amin. Siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus yang telah memberkati kita saudara. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala, pagi hari ini kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang sungguh dahsyat. Kami boleh terus alami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh bersama Tuhan secara pribadi bahkan bersama dengan keluarga kami Tuhan. Tersambung secara live streaming. Semua ini Tuhan terjadi karena kemurahan-Mu yang sungguh dahsyat. Tuhan curahkan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat penghiburan, buat kasih setia yang Tuhan nampakkan bagi setiap kami ya Bapa. Hari ini kami datang dengan sukacita. Hari ini kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan kami yang memberkati. Tuhan Yesus namanya. Dalam pujian ya Bapa, kami datang. Dalam nyanyian Tuhan, kami menyembah. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga yang beracara dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan, tanpa Engkau kami gak mampu apapun ya Bapa. Sertai setiap kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini, biar dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan yang memberkati. Berkat Tuhan tercurah agar lawatan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Sebab di dalam nama Yesus kami terima kemenangan. Kami terima jalan keluar. Kami terima keselamatan yang pasti yang kekal. Dalam nama Yesus kita yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Buka hatimu sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang dahsyat. Thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing a song of ages to the Lamb. Katakan sama-sama. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Mari bersama-sama katakan. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing together now. We'll sing the song forever and amen. And the angels cries, holy, all creation cries, holy,
Your name is the greatest. Amen. Your name Oh, stands above them we all. praise you, Lord. All thrones and dominions, all powers and position. Your name Semua tunduk dalam satu nama yang ajaib, nama Kristus Yesus Tuhan. Oh, your name is the highest. Engkau yang percaya, siap melihat kuasa Tuhan. Mari bangkit berdiri, saudara. Mari bangkit berdiri. stands above them all. Hallelujah. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name, sing it together. Stands above them all. And the angels. Holy, all creation cries, amen. Holy, you are lifting high, amen. Holy, holy forever. Coming on Tuhan, your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be God. You will always be. Holy, holy forever. Amen, amen. You will always be. Holy, holy forever. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Allah yang kudus, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Puji Dia, sembah Tuhan, agungkan Dia, sembah Dia yang layak. Haleluya. Oh, Kau besar. Sebab dalam hati kami Tuhan, kami lepaskan dalam ucapan kami pagi hari ini. Engkau yang terbesar, Engkau yang penuh kuasa, kuasa memenuhi, memulihkan setiap kami. Dalam Kristus Tuhan, setiap hati yang terluka Tuhan pulihkan, setiap jiwa yang tersesat Tuhan kembalikan. Dalam Engkau ada kuasa. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap angkat kedua tanganmu saudara tinggi pagi hari. Biar setiap kami yang bernafas Tuhan menyembah memuji satu nama yang ajaib. Nama yang memberikan kami keselamatan yang pasti Tuhan. Dalam kekalahan itu ya Bapa. Nama Yesus kami sembah. Makasih Tuhan. Oh. Engkau tahu kerinduan setiap kami Tuhan. Engkau mengerti setiap masalah beban pikiran kami Tuhan. Sebab Engkau melihat Engkau bersama dengan kami Tuhan dalam lembah itu ya Bapa. Tapi pagi hari ini yang satu kami mau sampaikan ya Tuhan Yesus. Engkau yang dahsyat itu ya Bapa. Engkau yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Kami sembah. Sebab dalam pujian kami tahu ada kuasa yang menguatkan itu ya Bapa. Roh Kudus, japa setiap umat-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami
memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami sembah, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang besar, saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Agak lewat keajaiban-Mu ya Bapa. Wow, ku berserah. Ajaib Tuhan, sembah dan percaya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berkatakan dengan iman, ajaib Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau jadikan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhanku ajaib, Tuhanku besar. Dia ubahkan kehidupanku pagi hari dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau singkirkan setiap ketakutan, Engkau singkirkan setiap keraguan dalam hati kami Tuhan. Sebab kami tahu yang kami sembah bekerja di antara kami. Dalam pujian ini Tuhan kami melihat kuasa-Mu ya Bapa. Dengan tangan kami yang terangkat kami melihat tangan Tuhan yang perkasa. Mengangkat setiap kami naik tidak turun ya Bapa. Sebab di dalam Engkau Tuhan Yesus kami terlalu percaya. Keajaiban, kebesaran Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami mulai dan kami lebih lagi menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Tengok kanan kirimu umat Tuhan. Katakan selamat berpuji nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tuhan memberkati setiap kita di pagi siang hari. Kita memuji nama Tuhan dengan hati bersyukur sama-sama. Umat Tuhan Tiberias yang bersuka cita. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu bagi nama Yesus. Bersyukur kita sama-sama.
Kita percaya pagi hari ini berkat yang baru, sukacita yang baru Tuhan Yesus curahkan bagi setiap kita. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi, satu pujian lagi. Kita memuji nama Tuhan. Dengan suaramu, gerakan badanmu kita menari sama-sama buat Tuhan Yesus. Kepada kuasa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Mari yang percaya harinya Tuhan, pagi hari nyatakan bagi kita. Hari inilah harinya Tuhan, Kuasa terjadi. saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak-sorak, Bersorak bagi Dia. sama-sama. Anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Baik, dari awal sama-sama umat Tuhan yang bersukacita, yang percaya mujizat terjadi pagi siang hari. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, terima urapan dari Tuhan pagi siang hari ini. memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari ini harinya Tuhan, amin. Kami angkat tangan kita tinggi. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Ampun tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Oh, Yang baru tercurah. minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Ada kuasa atas kami. Nyata kuasanya. Nyata kuasa. Nyata kuasanya. Yang percaya bagi siang hari ini, Tuhan nyatakan kuasanya bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua bersukacita pagi siang hari ini, amin. Amin. Boleh lihat tangan-tangan yang bersukacita bagi nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi sama-sama lewat kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari ini umat Tuhan, kita mau dengar terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh gembala sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Parihaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi setiap jemaat Tuhan pagi siang hari ini. Suara Gembala edisi 12 November 2023 dengan judul Bagaimana Kita Bisa Memenuhi Janji-Janji Allah. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembuka. Doa kami agar acara Natal berjalan lancar dan damai, dikawal para pasukan malaikat, setiap yang melayani dalam acara Natal diurapi dan diberi kuasa. Berkati dan lindungi Tuhan agar acara lancar, agar pasukan malaikat menjaga dan mengawalnya. Sampaikan Tuhan, beri penglihatan kepada para jemaat bahwa Natal besar-besaran atas perintah-Mu langsung. Siapapun yang pernah merayakan Natal bersama Tiberias, Tuhan gerakan untuk datang kembali. Pada saat acara Natal, beri cuaca yang baik, kami tolak hujan dan badai
berpindah ke laut. Romo yang kedua, bagaimana kita bisa memenuhi janji-janji Allah? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Roma 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kita yang akan percayai Tuhan jika kita selalu mengenal Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya, menemukan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dan melalui ajaran-ajarannya. Dua, kita harus berdoa dan bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Segala sesuatu bisa terjadi bagi orang percaya dan sepakat. Kita harus merenungkan firman Tuhan agar bertindak hati-hati. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. 3, kita harus setiap hari merenungkan firman Tuhan dan berdoa di dalam roh. Yudas pasal pertama ayat 20. Merenungkan dan mengakui kebenaran firman Tuhan mampu menemukan rasa percaya dan menguatkan iman kita. Saat muncul pikiran negatif, gantikan dengan pujian kepada Tuhan. Mazmur 22 ayat 24. 4, kita harus teladani dan menjadi serupa seperti Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama. Yohanes 13 ayat 35 dan 2 Tesalonika pasal pertama ayat yang ketiga. Salah satu cara membuktikan iman kita dengan saling mengasihi, sebab Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa menguatkan iman kita dengan membenci orang yang tidak beriman dan memusuhi orang lain. Kita wajib mengasihi terhadap sesama. Romo yang ketiga, Romo yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 17 sampai ayat 20 mengajarkan kepada setiap kita bahwa yang pertama, Tuhan Yesus menegaskan bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Artinya Tuhan Yesus mengajar betapa pentingnya agar kita menjadi warga sorga, yaitu nama kita ada terdaftar di sorga. Dua, sebagai warga sorga, Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kita kuasa-kuasa untuk menang atas setan-setan dan roh jahat. Di alam roh ada dua pasukan, yaitu pasukan malaikat dan pasukan setan. Bila kita menjadi warga sorga, maka kita dijaga malaikat dan suatu hari masuk alam roh, kita akan dijemput malaikat ke sorga. Yang ketiga, sebagai warga sorga, kita menang atas kekuatan musuh. Menginjak ular dan kalajengking artinya menang atas setan dan roh jahat. Sebagai doa penutup, mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 9 Desember 2023 di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berhasil, penuh sesak siapapun yang pernah hadir di tahun-tahun sebelumnya agar hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Dan kami juga informasikan kembali kabar sukacita. Kami mengajak bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom, mari merayakan Natal bersama Gereja Tiberias Indonesia yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 6 sore. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan Kak Argo Pariaji. Dimeriahkan Christmas Worship and Orchestra bersama Bonerges Worship, Tiberias Singer, dan 12.000 choir. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Rasakan penyalinan Natal dan syadunya malam kudus. Dan kami informasikan bagi setiap jemaat Tuhan, acara ini gratis masuk. Jadi bagi setiap jemaat Tuhan tidak perlu mendaftar, bisa langsung datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ajak kerabat, ajak saudara, teman-teman keluarga kita, sama-sama kita diberkati. Kita beribadah dalam perayaan Natal Gereja Tiberias pada tanggal 9 Desember 2023 nanti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita mau terima berkat lebih
kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi siang hari. Tutup matamu di hadapan Tuhan, kembali sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di pagi siang hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan, untuk sukacita yang Tuhan Yesus beri di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, kami panjatkan, kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus, boleh berkenan bagi namamu Tuhan. Satu hal yang kami tahu, saat nama Tuhan dipermuliakan, saat nama Tuhan ditinggikan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan turun atas setiap kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, kami mau siapkan hati kami, mata, telinga dan pikiran kami untuk Tuhan Yesus ingatkan, Tuhan Yesus ubahkan, Tuhan Yesus tegur, bahkan Tuhan Yesus berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Kami percaya pelayanan hamba-Mu di pagi hari ini boleh menjadi berkat, sukacita, kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, mau siapkan diri kami, sambut kebenaran firman Tuhan pagi siang hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi sama-sama umat Tuhan. Kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore. Sambilangkan tinggi kedua tanganmu umat Tuhan. Oh, come let us Adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kemudian yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk bersama kebenaran firman Tuhan di pagi siang. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sambil angkat tangan kita umat Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami minta Engkau ya Allah Roh Kudus, urapi kami semua Tuhan Yesus yang beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat gereja Nias Tuhan Yesus, berada di gereja Nias. Urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu.
dan urapi jemaatmu yang beribadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk mengurapi kami, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan pagi hari ini ya saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul sikap kita orang percaya di masa-masa sulit, saudara sekalian ya. Sikap kita orang percaya di masa-masa sulit. Kita lihat ya di zaman akhir-akhir ini saudara sekalian, kesulitan sudah ya selalu terjadi memang dari zaman dahulu sampai sekarang, tetapi ya kita lihat firman Tuhan kelihatannya akan tergenapi ya saudara sekalian. Jadi apa sikap kita orang percaya di masa-masa sulit? Nah, Argo bacakan 1 Petrus 4 ayat 7, kemudian 2 Timotius 4 ayat 5a. Argo. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya zaman akhir saudara. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang saudara sekalian, supaya kamu dapat berdoa. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 5a katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi sikap kita orang percaya di masa-masa sulit nomor 1 adalah mampu untuk menguasai diri, saudara. Penguasaan diri merupakan karakter yang sangat diperlukan oleh kita setiap orang percaya dalam kehidupan ini. Tanpa penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan menjadi tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan kerugian bahkan kegagalan saudara sekalian. Sebaliknya, sikap penguasaan diri membuat kita mampu berpikir lebih matang, sikap lebih tenang, dan bertindak hati-hati. Penguasaan diri dapat dilatih dan dibangun ya melalui latihan dan sikap disiplin dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Saya ulangi, penguasaan diri dapat dilatih dan dibangun oleh kita sendiri melalui latihan dan sikap disiplin dalam menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya saudara sekalian. Kita tidak akan kehilangan peluang, tidak akan terjebak dalam kondisi emosional ya, dan tetap aman dalam pengendalian diri yang baik jika tetap bersikap waspada dan peka terhadap kesadaran nurani kita, saudara sekalian. Mengapa kita perlu menguasai diri? Karena kita cenderung bereaksi spontan, ya. Kayaknya gini, bertindak dulu baru berpikir. Biasanya begitu, bertindak dulu, berpikir belakangan. Ya, udah telat misalnya gitu ya, sebenarnya kalau misalnya salah tindakannya. Tetapi ya itu, karena kita cenderung bereaksi spontan. Jadi harus menguasai diri. Yaitu kita jangan bertindak dulu baru berpikir, tetapi kita harus tenang dulu, ya menguasai diri. Karena kenapa kita harus perlu menguasai diri? Karena kita cenderung bereaksi spontan, yaitu bertindak dulu baru berpikir. Dan kemudian kita perlu kuasai diri untuk sebagai latihan iman dan dasar pengembangan karakter kita. Dan dalam hal apa saja kita harus menguasai diri. Satu ya dalam perkataan saudara sekalian ya. Kita lihat di Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya ulangi, Kolose 4 ayat 6 katakan,
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan kasar saudara sekalian ya. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Setiap kata yang keluar ibarat sebuah doa yang terucap, entah baik atau buruk. Waktu akan mewujudkan doa dari kata-kata yang menjadi kenyataan. Seperti yang tertulis di ayat Amsal 12 ayat 21, saudara sekalian katakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ya, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang fasik kalau menurut Yudas 1 ayat 4 adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah ya saudara sekalian. Nah, artinya siapa yang menggemakan atau mengucapkan kata-kata akan memakan buahnya. Kata-kata baik akan menuai baik. Kata-kata jelek dia akan menuai hal-hal yang buruk, yang jelek. Yaitu buah perkataan kita, saudara sekalian ya. Seperti dikatakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua juga, kenapa kita harus kuasai diri, saudara sekalian, kita harus kuasai diri dari keinginan dan perbuatan. Di 1 Yohanes 2 ayat 16-17 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi semua yang ada yang di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup saudara sekalian. Artinya sombong saudara sekalian. Jadi kita jangan punya keinginan daging saudara sekalian ya. Anda dapat baca di 1 Yohanes 2 ayat 16-17 ini saudara sekalian. Dan keinginan mata artinya materi ya saudara sekalian, materialistis, dan keangkuhan hidup artinya kesombongan. Jadi hal yang nomor satu, sikap kita orang percaya di masa-masa yang sulit adalah satu, mampu menguasai diri saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Ibrani 12 ayat 28 Argo, kemudian Mazmur 62 ayat 2, kemudian Mazmur 116 ayat 7. Silahkan Argo. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ibrani 12 ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, ya, takut akan Tuhan, saudara sekalian. Kemudian Mazmur 62 ayat 2, saudara sekalian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Kemudian juga Mazmur 116 ayat 7 katakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi saudara sekalian, untuk kita punya sikap, ya, sikap kita orang percaya atau orang Kristen di masa-masa sulit, kita harus tenang saudara sekalian. Dengan kata lain, jadilah tenang saudara sekalian. Bila kita perhatikan keadaan dunia saat ini saudara sekalian, yang semakin hari ada dipenuhi oleh goncangan saudara sekalian. Firman Tuhan menegaskan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan, kita orang percaya tidak perlu respon panik. Asal kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka kita akan terluput dari mara bahaya atau bahaya saudara sekalian. Karena di Ibrani 12:28 katakan,
karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan, saudara sekalian ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, saudara sekalian ya. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Sekalipun dunia goncang, kita orang percaya tidak perlu respon panik. Asal kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka kita akan terluput dari bahaya. Di masa-masa akhir seperti sekarang ini, saudara, kita semakin dituntut untuk lebih lagi mengutamakan perkara-perkara rohani dan beribadah kepada Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Kita melihat bahwa firman Tuhan mulai digenapi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan cemas. Bagi umat Tuhan yang setia dan taat kepada Allah akan tetap terjaga. Seperti ya biji mata Tuhan sendiri kita ini ya. Kita disebut biji mata Tuhan. Kita tetaplah tenang dalam situasi apapun dan ada jaminan perlindungan dari Tuhan bagi kita orang benar, karena itu tetaplah tenang. Jadi sikap kita orang percaya atau orang Kristen dalam masa-masa sulit, kita tenang saudara sekalian. Jadilah tenang saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 Argo. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 katakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara ya. Jadi sikap kita orang percaya di masa-masa sulit, kita harus tetap atau selalu berdoa ya gitu. Doa bagi orang Kristen atau orang percaya bukanlah sebatas rutinitas. Doa menjadi kebutuhan dan kesadaran akan pentingnya komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Seringkali orang berdoa pada saat ia berada dalam masalah ya. Dalam masalah saja dia baru berdoa. Atau mungkin ketika dia merasa membutuhkan sesuatu baru dia berdoa. Padahal doa adalah sebagai nafas. Berarti juga mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Syukur atas segala sesuatu yang kita sudah peroleh dari Tuhan. Hal-hal yang dapat kita syukurkan, kita dapat mulai dari kita dapat bernafas, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Kita dapat membuka mata, kita bersyukur saudara. Dan kita dapat bertemu keluarga atau kita berkumpul dengan keluarga dan kita mengucap syukur saudara sekalian. Berdoa bukan sebatas posisi kita ya. Diam, tutup mata dan kemudian baru berdoa. Berdoa bukan sebatas posisi saudara sekalian. Tetapi juga menyangkut pada sikap hidup. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan Yesus, hal tersebut sudah menjadi bentuk doa. Dalam arti kita selalu ingat kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, dan kemudian kita juga kita katakan kita bergantung kepada Tuhan Yesus, kita berserah kepada Tuhan Yesus, dan kita sungguh mengandalkan Tuhan Yesus, maka itu sudah dalam bentuk doa saudara sekalian. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengumpat, tidak boleh bersungut-sungut, karena kalau kita bersungut-sungut, artinya kita sudah menyalahkan Allah, bahwa Allah bekerja salah pada detail hidup kita. Nah itu salah saudara sekalian, itu dosa. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Kita tidak boleh membicarakan orang lain yang negatif, sebab semua hal tersebut berkebalikan dari doa. Doa dapat menjadi irama kehidupan bagi orang Kristen. Tentunya langkah kita pun dapat teratur seiring dengan firman Tuhan. Amin saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga dalam sikap kita orang percaya dalam masa-masa sulit saudara sekalian, selalu berdoa saudara sekalian ya. Jadi itulah saudara sekalian. Jadi kita mempunyai sikap
sebagai orang Kristen atau seorang percaya, ya sebagai anak Tuhan di zaman akhir ini, di masa-masa sulit saudara sekalian, yaitu satu, mampu menguasai diri, kemudian kedua, jadilah tenang, yang ketiga, selalu berdoa. Nah inilah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman saudara sekalian, dan kita hidup dalam kekudusan Allah saudara sekalian, kita berdiri di atas firman Tuhan, dan kemudian kita juga menyenangkan hati Tuhan, tidak mau mendukakan hati Tuhan, dan otomatis juga tidak mau mendukakan hati sesama saudara sekalian. Dan juga dalam hidup ini kita berjuang. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Artinya Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang masuk sorga saudara sekalian, ya. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita di sorga saudara sekalian. Dia Allah bangkit dan kemudian terbang saudara sekalian, ya, dalam roh dan meninggalkan Roh Kudusnya kepada kita, dan dia katakan Tuhan Yesus pulang untuk menyediakan rumah bagi kita di sorga. Dan Tuhan Yesus juga katakan, ya saudara sekalian, di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan, hendaklah nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Karena kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian kekal, artinya lautan api. Ya, di situ di Alkitab dikatakan, ditulis lautan api, artinya neraka saudara sekalian, yang miliaran tahun selama-lamanya saudara sekalian. Nah, hendaklah kita berjuang nama kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, ya, dikatakan barang siapa menang, maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan atas hidup ini saudara sekalian. Otomatis hidup di dunia ini juga kita dihendaki berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, dan menang atas masalah saudara sekalian. Dan kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Firman-Nya, ya, Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia karena aku mengasihinya, tetapi firman-Ku yang menjadi hakimnya. Artinya kita hiduplah di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya saudara sekalian, supaya kita tidak terhukum saudara sekalian, ya, supaya kita tidak menerima akibat dari apa yang kita lakukan di luar firman Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan dalam hidup ini saudara sekalian, kita harus berjaga-jaga dan waspada setiap hari, ya. Jangan melakukan kesalahan dan dosa, karena di Lukas 12 ayat 40 Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, karena waktu yang tidak kita sangkakan saudara sekalian. Dan kemudian kita juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini, untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga kita harus melakukan saudara sekalian, ya, di waktu kesempatan yang ada saudara sekalian, karena Tuhan Yesus katakan lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya. Setiap kali kita ingin memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, Allah sudah menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Marilah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus senantiasa. Dan kemudian Tuhan Yesus ada di dalam kita, janjinya Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan kemudian juga saudara sekalian, dalam hidup ini kita belajar dan selalu bertobat setiap hari saudara sekalian. Dan juga kita selalu memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita. Dan kita minta selalu diurapi, dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, tutup bungkus dengan darah Yesus, dan kemudian juga minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Marilah saudara sekalian, kita hidup dalam pertobatan, ya saudara sekalian, kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus mengatakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi.
Ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku senantiasa menyertai kamu. Artinya betapa Bapa di dalam Yesus menghendaki kita mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik dari Allah kepada manusia, saudara sekalian. Dan marilah kita menjadi Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, sehingga orang memuliakan Tuhan, bahkan mengikut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan itulah, saudara sekalian, marilah kita di masa-masa yang sulit, saudara sekalian, atau di masa-masa ya zaman akhir, ya saudara sekalian, kalau dilihat, saya nggak bilang ini akhir zaman, tetapi di zaman sekarang, akhir-akhir ini, ya ada kesulitan, goncangan-goncangan. Jadi bagaimana sikap kita orang percaya atau orang Kristen di masa-masa sulit, yaitu satu, harus mampu menguasai diri. Kedua, jadilah tenang, dan kemudian selalu berdoa. Dan pasti kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Semoga jadi berkat bagi saudara sekalian, dan saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin, saudara sekalian. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa, kami semua diberkati Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan pakai Ibu secara luar biasa, disingkapkan rahasia kerajaan sorga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, kita sudah ada yaitu di akhir zaman, saudara ya. Dan salah satu tanda akhir zaman adalah terjadi yaitu masa-masa yang sulit. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah menyampaikan 3 hal sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu dalam menghadapi masa-masa sulit. Karena masa sulit ini tidak bisa kita hindari, saudara. Kita harus hadapi. Itu sebabnya sikap kita sangat menentukan apakah kita tetap kuat di masa sulit, apakah kita keluar sebagai pemenang, ataukah kita dikalahkan oleh keadaan. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar yang pertama bahwa kita harus mampu menguasai diri, saudara. Yang kedua, kita harus jadi tenang. Dan yang ketiga, kita harus selalu berdoa. Itu semua, saudara, yaitu sikap yang luar biasa. Karena doa mampu mengubah, saudara, yaitu kutuk menjadi berkat. Amin. Doa mampu memberikan kita kekuatan. Dan ketenangan itu juga bisa membuat kita kuat di segala keadaan. Ketenangan itu membuat kita bisa melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan dinyatakan. Dan mampu menguasai diri ini juga penting. Ada banyak orang ketika menghadapi masa sulit tidak bisa menguasai dirinya, saudara. Akibatnya apa? Undur dan meninggalkan Tuhan. Saya berdoa kita orang-orang yang setia. Kita bukan orang-orang yang undur. Karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan bilang apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Maka sedikit saya akan menambahkan, saudara, Tuhan Yesus pun mengajar yaitu bagaimana kita di akhir-akhir ini, saudara, di masa-masa sulit di akhir zaman. Sikap kita seperti apa? Kita buka bersama di dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum, saudara perhatikan, ada perang. Tadi dikatakan ada perang, ada masa-masa yang sulit, saudara. Orang akan, yaitu bangsa melawan bangsa. Artinya Tuhan mengingatkan bahwa ini semua akan terjadi. Kita harus tetap tenang, jangan gelisah. Ayat 7, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi bukan hanya perang, tapi juga terjadi kelaparan. Kelaparan terjadi juga gempa bumi. Ayat 8, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Akan tetapi
Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi jelas sekali ini perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus khotbah akhir zaman di Bukit Zaitun, saudara. Sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus diserahkan, sebelum Yesus disalibkan, maka Yesus khotbah. Salah satunya tentang akhir zaman. Kenapa Yesus khotbah tentang akhir zaman? Supaya kita punya sikap yang benar, yaitu menjalani hidup termasuk di akhir zaman. Maka tanda-tandanya tadi apa akhir zaman? Terjadi perang, terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi. Maka semua itu harus terjadi. Tapi Tuhan ingatkan, jangan gelisah. Kenapa? Karena Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Lalu apa sikap kita? Kita baca selanjutnya ayat Matius 24 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca Matius 24 ayat 10. 2, 3, ya. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara garis bawahi, banyak orang akan apa? Murtad. Apa itu murtad? Murtad itu bukan hanya saudara ganti kepercayaan, saudara. Orang sering berpikir murtad itu kita ganti kepercayaan. Enggak pengikut Yesus lagi. Tidak. Murtad itu ketika kita meninggalkan Yesus, ketika kita enggak mengandalkan Yesus, ketika kita menjauhi diri kita dari persekutuan, dari ibadah-ibadah, sesungguhnya kita sudah murtad, saudara. Jadi saudara jangan berpikir orang yang murtad itu adalah orang-orang yang sudah ganti kepercayaan, saudara. Ganti yaitu religion, saudara. Bukan itu, saudara. Murtad itu ketika kita meninggalkan Tuhan, enggak beribadah lagi, enggak berdoa lagi, enggak mengandalkan Tuhan. Itu kita sudah murtad, saudara. Itu sebabnya hari ini betapa pentingnya ibadah. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan menjelang kedatangan Tuhan jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena ada kekuatan di dalam ibadah. Sama-sama bersama saya katakan ada kekuatan di dalam ibadah. Amin. Saudara ada satu survei di Amerika saudara bahwa ada orang-orang yang depresi, ada orang-orang yang mengalami sakit mental, gangguan mental saudara, karena mereka enggak beribadah lagi. Jadi saudara kalau di Amerika sekarang saudara orang di jalan itu suntik narkoba ya, orang di jalan itu saudara konsumsi ya sabu, orang di jalan itu tembak-tembak gitu saudara. Nah, mengerikan sekali saudara. Kenapa? Karena depresi yang begitu berat. Kenapa? Karena mereka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi kalau saudara meninggalkan ibadah saudara, roh saudara lemah. Jadi Alkitab berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi kita enggak hanya kasih makan fisik kita juga harus kasih makan roh kita. Kapan kita kasih makan roh kita? Ketika kita baca firman, ketika kita beribadah. Di ibadah itu kita baca firman, di ibadah itu roh kita dibangkitkan. Maka ada orang-orang saudara yang mohon maaf ya, gangguan jiwa karena enggak beribadah lagi. Karena meninggalkan ibadah. Saudara ini bukan soal promosi supaya gereja penuh, enggak saudara. Tapi ini pesan Tuhan bahwa kita harus beribadah. Amin. Jadi saudara jangan diperdaya oleh iblis. Iblis sekarang saudara membuat umat Tuhan yaitu diperdaya saudara. Wah enggak ke gereja enggak apa-apa, enggak ibadah enggak apa-apa, masih sehat kan? Enggak batuk-batuk kan? Nah, gitu saudara. Uangmu masih banyak kan? Udah enggak apa-apa. Itu tipu daya muslihat iblis. Kita harus beribadah, katakan amin. Maka siapapun saudara jangan tinggalkan ibadah. Rajin ke gereja. Harus tekun saudara. Biasakan tekun beribadah ya. Kalau saudara bisa datang jam 10 tekun. Jam 8, jam 12. Biasakan disiplin saudara. Karena kita ini murid Kristus. Murid itu berasal kata disciple. Artinya apa saudara? Orang yang mau dituntun diajar. Jadi percayalah hari ini saudara yang beribadah, berkat Tuhan dicurahkan. Hari ini saudara yang beribadah, saudara dimateraikan oleh Tuhan. Hari ini saudara yang beribadah, roh saudara dibangkitkan. Sehingga saudara bernyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga apapun keadaan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, kita keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan menolong kita. Kuasanya bekerja dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Jadi yang pertama pesan Tuhan di akhir zaman, jangan murtad. Jangan hanya karena kekayaan, jangan hanya karena jabatan, jangan hanya karena proyek, saudara meninggalkan Tuhan. Hari ini mari, di luar Tuhan saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, dikatakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, tanpa Tuhan semua sia-sia. Sekali lagi, tanpa Tuhan semua sia-sia. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan, tapi saudara terus mengandalkan Tuhan. Saya berdoa jabatanmu dipromosikan Tuhan, tapi saudara terus melibatkan Tuhan. Saya berdoa bisnismu terus maju, terus sukses, tapi saudara terus bergantung kepada Tuhan. Maka orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu lihat mujizat dinyatakan di dalam hidupnya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa perkataan Tuhan Yesus bagi kita di masa sulit di akhir zaman? Kita baca di dalam Matius 24 tadi ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan saudara perhatikan, banyak nabi apa? Palsu. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan. Artinya apa? Jangan sampai disesatkan saudara. Jangan mau disesatkan. Itu sebabnya apa? Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Sekali lagi, ujilah setiap roh. Maka saudara bersyukur, saudara di Tiberias. Saudara terima perjamuan kudus. Saudara terima minyak urapan, janji Tuhan, saudara diampuni, saudara dikuduskan, saudara dimeteraikan, saudara mempelai Tuhan Yesus, sehingga kapanpun Tuhan datang, saudara pasti dijemput, amin. Ya saudara, ya karena gereja ini dibangun, saudara perintah Tuhan, sekali lagi perintah Tuhan, bahkan dalam tanda kutip saudara, ya seperti dipaksa saudara, termasuk Natal kita saudara di Gelora Bung Karno ya, suatu hari Pak Pariaji mendiang bersama ibu saudara, ya dulu maunya ke desa-desa, yang nggak mau di kota besar, maunya bantu gereja kecil di daerah, bantu orang-orang susah, bahkan KKR saudara, KKR itu di daerah itu mimbarnya bambu saudara, mimbarnya bambu gitu, maka bantu saudara, bahkan ibu juga bersama bapak pernah ke sebuah tempat saudara, itu rumah tempat tinggalnya saudara nggak ada MCK gitu, nggak ada toilet saudara. Jadi orang susah saudara, jadi ya toilet itu mereka suka ya buang hajat sembarang aja gitu saudara. Karena nggak ada MCK, saking susahnya saudara, saking susahnya gitu. Maka Ibu Gembala juga mendiang Pak Pardi senang menginjil saudara. Ya bantu gereja-gereja kecil, bantu orang-orang susah saudara, ya bantu orang-orang yang di daerah. Tapi suatu kali Pak Pardi pulang dari Kelapa Gading pelayanan saudara, disuruh Tuhan, Pak Haji, rayakan Natal di stadion utama. Jadi perintahnya jelas di stadion utama saudara. Ya Pak Haji jujur, hokam gimana caranya ngumpulin orang sebanyak itu. Karena dulu Gelora Bung Karno itu saudara, ya kapasitasnya masih 90.000 gitu saudara. Sekarang sudah direnov saudara, jadi ada seat-seatnya jadi bagus gitu ya. Ya 60.000 lah gitu, 60-70.000 ya. Maka dulu 100.000 saudara, maka ngumpulnya saudara gimana caranya? Tapi Tuhan bilang apa? Rayakan di stadion saudara. Dan kita bersyukur saudara, sejak tahun 2000 sampai sekarang ya kita bisa merayakan Natal di Stadion Gelora Bung Karno. Karena itu perintah Tuhan. Maka saudara jangan lupa tanggal 9, saudara ajak keluarga saudara, amin. Kasih linker itu tanggal 9 saudara, kasih reminder. Jangan lupa, karena banyak mujizat terjadi saudara. Ada orang yang mau bunuh diri saudara karena utangnya banyak. Lalu lihat orang ngerubung merayakan Natal saudara. Pulang merayakan Natal saudara. Dia diberkati, usahanya diberkati. Dan hasil usahanya diberkati. Dia bisa bayar utang, tidak jadi bunuh diri. Diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bahkan ada seorang ibu saudara, Ibu Susan. Bayinya sudah mati di kandungan saudara. Sudah mati. Dan ibadah sudah selesai, ibadah Natal. Pak Haji naik VIP Barat saudara, naik maksudnya mau pulang gitu saudara. Lalu orang saudara, ibu ini Ibu Susan kejar-kejar. Saya sebulan lalu ketemu suaminya di SCBD saudara.
Saya suaminya Bu Susan Pak. Oh iya gitu. Maka dia naik saudara, bilang Pak Pareji bayi saya mati dalam kandungan. Lalu Pak Pareji rogo jasnya saudara. Lalu dapat 1 pot minyak urapan, tinggal setengah saudara. Pak Pareji bilang minum, bayimu tidak mati. Puji Tuhan saudara, bayi Ibu Susan tidak mati, bangkit saudara, bahkan lahir selamat. Sekarang mungkin udah kerja gitu saudara, karena itu peristiwanya sudah lama sekali. Maka hari ini saya doa kita semua bisa merayakan Natal, amin. Saudara dimeteraikan mempelai Kristus yang siap pesta di sorga, amin. Yang terakhir, apa pesan Tuhan bagi kita di masa-masa sulit di akhir zaman? Kita baca Matius 24 ayat 12 dan 13. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan, sama-sama bersama saya katakan, aku akan bertahan sampai akhir. Amin. Saudara perhatikan, orang, kenapa Tuhan Yesus bilang orang yang bertahan? Karena sangat sulit sekali kita bertahan di masa-masa sulit saudara. Akan ada banyak orang mengundurkan diri. Akan ada banyak orang meninggalkan Yesus. Tapi Tuhan bilang, orang yang bertahan akan apa? Selamat. Hari ini bertahan. Pertahankan rumah tangga saudara. Siapapun saudara yang sedang menyerah. Ada banyak orang hari ini kehilangan semangat hidup. Saya enggak semangat hidup pendeta. Suami gini, anak gini enggak menghormati. Anak-anak muda, saya enggak semangat hidup pendeta. Pekerjaan saya di PHK. Saya enggak semangat hidup pendeta. Karena usaha saya tutup. Hari ini jangan menyerah. Menyerah bukan pilihan dari Tuhan. Menyerah adalah tipu daya muslihat iblis. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Kuasa Tuhan sanggup membebaskan kita. Katakan amin. Kuncinya apa? Bertahan saudara. Ya membangun itu gampang saudara. Membangun rumah tangga gampang. Tapi mempertahankan itu sulit saudara. Maka mari kita berjuang. Pertahankan keluarga kita. Pertahankan rumah tangga kita. Pertahankan iman kita. Pertahankan percaya kita. Saudara yang bertahan sampai akhir, saudara pasti selamat. Dan selama hidup di bumi, saudara pasti diberkati Tuhan. Berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kami sadar kami sedang ada di masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tapi satu yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sama-sama dengan segenap hatimu, angkat pujian ini, katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sama-sama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami terbang tinggi bersama-Mu. Kami percaya di tengah badai hidup Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi kami di bawah sayap-Mu. Kau bawa kami terbang bersama-Mu, mengatasi semua badai hidup. Haleluya. Kami percaya Engkau akan datang kedua kali, menjemput kami mempelai-Mu Tuhan. Jadikan kami setia, jadikan kami mempelai-Mu yang terus berjaga-jaga, sehingga Engkau dapati kami tak bernoda, tak bercela. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi sama-sama. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau, bahwa kami terbang bersama-Mu, bahwa kami jalan naungan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau kekuatan kami, pertolongan-Mu sempurna. Tiada yang seperti-Mu. Kami terus serahkan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, kuasai dirimu, jadilah tenang, terus berdoa,
Terus beribadah. Terus andalkan Tuhan. Dia akan datang segera. Dia akan datang di awan-awan. Jangan sampai tertinggal, saudara. Jangan sampai menyesal. Kita harus terus berjaga-jaga. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus baharui kami. Penuhi kami. Urapi kami ya Tuhan. Barui roh-Mu di dalam kami. Biar kuasa-Mu bekerja. Menguduskan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus baharui kami semua. Ya Roh-Mu terus bekerja bagi kami semua. Meteraikan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Berkatilah gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan terus berikan kesehatan, umur panjang. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Terus pakai secara luar biasa untuk memimpin gereja-Mu ini Tuhan. Kami semua mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan berkati kami semua yang dengar firman Tuhan. Biar kami semua punya hati seorang murid, seorang hamba yang mau ditegur, mau diajar, dan mau belajar dan hidup dalam ketaatan firman-Mu. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Semua yang kami miliki daripada-Mu, semua yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Bersama-sama pada pagi siang hari ini, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Boleh sama-sama kita siapkan roti dan anggur. Bersama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama Gereja Tiberias kita naikkan pujian. Sama-sama katakan tubuhmu dan darah. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Saya undang setiap kita untuk mari bangkit berdiri bersama-sama Gereja Tiberias. Tubuhmu, mengundang yang terkasih kepada sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji. Setiap kami menyatakan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang mendungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Ya, kalau sesudah kita mendengar pembacaan firman Tuhan ini, saudara sekalian, bahwa di dalam perjamuan kudus atau di dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Hidup kekal adalah hidup yang selama-lamanya, ya saudara sekalian, hidup di sorga, saudara sekalian. Ya, hidup kita di bumi ini sementara, saudara sekalian, tetapi hidup yang kekal adalah hidup yang sesudah kita nanti pulang, saudara sekalian, dan bersama Tuhan kita berada di sorga. Itulah hidup yang kekal. Kalau di neraka adalah kematian yang kekal, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus berada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan meminta yang memuliakan Tuhan Yesus, dan juga dosa kita diampuni dan kita diselamatkan, saudara sekalian, ya. Jadi kemudian juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Itu berarti, saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Ya, tidak mendukakan hati Tuhan, juga tidak mendukakan hati sesama. Kita hidup di dalam kekudusan-Nya Allah, saudara sekalian. Maka kita, saudara sekalian, apapun yang terjadi dikatakan di sana, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup sepenuh-penuhnya, kita tidak akan mengalami kesukaran atau kesusahan. Karena secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, berarti semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, dan semakin hari semakin mahal. Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan, sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami kesukaran tersebut. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian terlebih, kalau kita dapat memanage kehidupan kita, kita hidup dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, dan kemudian kita juga memanage finansial kita, ekonomi kita secara baik. Kita tidak duniawi, kita tidak materialistis, ya saudara sekalian, kita tidak perlu membeli apa yang tidak usah dibeli, saudara sekalian, maka kita tidak akan mengalami resesi ekonomi secara pribadi. Ya saudara sekalian, marilah kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti dan kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwaku, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh puasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak polusi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sehat sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus.
Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan ini punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh-roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk dalam Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Artinya dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dan kami tidak miskin, dan apapun yang kami perlukan selalu tercukupi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda oleskan. Dan Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memakai minyak urapan. Kami perlu percaya dan Tuhan Yesus, kami sangat percaya bahkan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkati mereka jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan wibawa ilahi ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan oleh mereka berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia yaitu berkat rohani. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Dan berikan mereka proyek-proyek baru, pekerjaan baru Tuhan Yesus daripada Engkau. Dan berikan dalam pekerjaan mereka selalu mereka naik Tuhan Yesus, bahkan tidak pernah turun. Dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk selalu untuk pada pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan dalam kehidupan mereka tercukupi selalu. Dan berikan Tuhan Yesus para koordinator, pekerja, tim worship, media, greeter, choir, dan kids, dan juga kaum muda Boanerges Tuhan Yesus. Mereka dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa seumur hidup mereka. Dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro Tuhan Yesus. Dan beserta istri dan anak diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Dan Ibu Radina Samosir sehat sempurna. Dan Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati dan dipakai Tuhan yang heran dan luar biasa. Dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan. Dan kemudian Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Pak David Kristianto Abiatar diberkati. Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Robi diberkati.
Dan juga Pak David Rahaja diberkati, Tuhan Yesus Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati, sehat sempurna Tuhan Yesus, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu selalu menyertai Gereja Tiberias Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati selalu Gereja Tiberias Indonesia, penuh kasih, kuasa, dan mujizat-Mu. Kuasa-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia, dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau menyertai kami selalu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan Kau berkati perayaan Natal 9 Desember di Gelora Bung Karno Tuhan Yesus tahun 9 Desember 2023. Ini semua untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami dan bahwa Engkau sudah berkorban untuk kami, untuk keselamatan kami Tuhan Yesus dan pengampunan dosa kami, dan juga kami selalu disertai Engkau seumur hidup kami. Bahkan kami sudah disediakan tempat di sorga hidup kekal kelak. Saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elfris di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati Tuhan melalui pelayanan Ibu hari ini, melalui firman Tuhan, khotbah, melalui doa-doa, dan juga memimpin kami dalam perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami terus berdoa, Tuhan beri kesehatan, kuasa, terus menyertai Ibu sampai Tuhan datang kedua kali. Untuk kami semua jemaat Tiberias dipersiapkan mempelai yang siap pesta di sorga. Saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya ibadah kami mengandung janji. Kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Maka berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Juga umat-Mu yang beribadah di rumah secara live streaming, berkatilah mereka semua. Apapun pergumulan, masalah, persoalan mereka, Tuhan beri jalan keluar, beri mujizat, beri kemenangan. Berkat mujizat tercurah di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati esok hari, umat-Mu akan kembali bekerja, juga akan kembali usaha, apapun aktivitas yang mereka lakukan, sepanjang mereka bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Berkatilah Gereja Tiberias, berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, terus Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dari sorga, kuasa mujizat terus menyertai pelayanan Gembala Sidang kami sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membantu membacakan ayat firman Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada siang hari ini, pemimpin pujian Saudara Sony Teja Sukmana bersama keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Saudara Arda bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, George, juga Sandi, juga yaitu bersama rekan-rekan yang lain diberkati Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media, semua pengerja yang melayani hari ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias terus diberkati, juga acara perayaan Natal diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil,
Diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, dalam cintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Kagum padamu, Allah cintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Padaku, Allah cintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, ku kagum padamu, ku kagum padamu. berkat di siang hari ini selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua dan Shalom di Biria.